Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Christian Sutantio di channel Jendela Sains. Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia untuk tingkat SMA. Di video ini kita akan membahas pelajaran fisika SMA kelas 11 yaitu tentang dinamika rotasi. Dan sekarang kita akan masuk ke part 4 yaitu kasus dinamika rotasi. Nah, di part 4 ini murni hanya berisi contoh soal. Jadi pastikan kalian tonton terlebih dahulu part-part sebelumnya. Ada link saya taruh di sebelah kanan atas ini, bisa kalian klik, atau bisa juga kalian klik link di deskripsi untuk melihat videonya. Oke? Untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap, pastikan tonton terus video ini dari awal hingga akhir. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dengan menekan tombol merah di sebelah kanan bawah ini, dan jangan lupa pencet belnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung kita mulai ya. Kita ke contoh soal yang kedua. Sebuah katrol berbentuk silinder pejal homogen digantung pada sumbunya seperti pada gambar di samping, ini ya. Lalu pada tepi katrol dililitkan seutas tali dan tali tersebut ditarik vertikal ke bawah dengan gaya 10 Newton. Jika katrol memiliki massa 8 kg dan jari-jari 20 cm, tentukan percepatan linear dari sistem. Oke, jadi di sini ada katrol ya. Lalu katrol ini dililitkan dengan seutas tali dan talinya ditarik vertikal ke bawah dengan gaya 10 Newton. Jadi di sini F sama dengan 10 Newton. Nah, kalau kalian lihat di sini ada katrol, kemudian ditarik gaya F. Maka katrol akan berputar. Berputarnya seperti apa? Seperti ini. Jadi katrol hanya mengalami gerak rotasi, hanya berputar tanpa bergeser. Jadi nggak ada gerak translasinya, murni hanya rotasi. Arahnya bagaimana? Arahnya adalah searah jarum jam, seperti ini. Ya, ini di sini adalah A ya. Nah, di sini kita disuruh menghitung A. Percepatan linearnya berapa? Ini kan A ya. Nah, karena gerak katrol adalah gerak rotasi, maka kita harus pakai rumus hukum Newton untuk gerak rotasi juga, yaitu apa? Yaitu sigma tau sama dengan I dikali alfa. Oke. Sigma tau adalah momen gaya. Oke, momen gaya apa? Di sini apa yang memutar katrol? F kan? Jadi kita tulis F di sini. F, tapi karena momen gaya kita harus kalikan sama lengan gaya. Ingat lengan gaya adalah jarak tegak lurus dari gaya ini ke poros. Porosnya di sini kan. Nah, jaraknya apa ini? Ini berarti kan jari-jari dari katrol itu sendiri. Atau saya tulis R di sini ya. Artinya di sini F kali R sama dengan I. I itu apa? I itu adalah momen inersia. Di sini bentuk bendanya adalah silinder pejal. Di part sebelumnya, saya sudah menerangkan ya, kita sudah membahas bahwa momen inersia untuk silinder pejal adalah setengah mr kuadrat. Oke. Kemudian di sini ada alfa. Alfa itu percepatan sudut. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah percepatan linear. Percepatan linear itu adalah A. Apa hubungan percepatan linear dengan percepatan sudut? Masih ingat ya? A sama dengan alfa kali R. Percepatan linear sama dengan percepatan sudut dikali jari-jari. Jadi kita bisa tulis ulang, kita pindah ruas, alfa sama dengan A per R. Kita substitusikan alfa sama dengan A per R ini ke sini. Jadi ini langsung kita ganti dengan A per R. Oke. Lalu di sini ada yang bisa dicoret ya. R kuadratnya dicoret sama R, lalu R di sini juga bisa dicoret sama R. Oke, kita langsung masukkan. Di kiri ada F ya, 10 sama dengan setengah M. M di sini massa katrol berapa? 8 kg. A-nya dicari. Kita coret berarti 4. A sama dengan 10 per 4. Atau kalau kita hitung hasilnya adalah 2,5 meter per second kuadrat. Jadi kalau kalian lihat di sini jari-jari sebesar 20 cm ini tidak terpakai karena di dalam prakteknya waktu penghitungan rumus ini R dicoret. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, kita ke contoh soal berikutnya. Ini semakin kompleks ya. Sebuah silinder pejal dengan massa 20 kg per jari-jari 10 cm menggelinding pada bidang miring kasar dengan sudut kemiringan 37 derajat. Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Percepatan silinder, B. Momen gaya yang bekerja pada silinder, C. Koefisien gesek kinetis antara silinder dengan bidang miring, D. Panjang bidang miring setelah silinder dilepas selama 5 sekon, dan yang E. Energi kinetik total setelah gaya bekerja selama 5 sekon. Oke, sebelum kita menjawab semua ini, kita gambar terlebih dahulu. Oke, di sini ada bidang miring ya. Bidang miring ini memiliki kemiringan 37 derajat. Oke, silinder pejal saya gambarkan seperti ini. Ya, dia menggelinding ke bawah berarti.
Saya kasih arahnya ya, berarti A arah situ. Oke, selanjutnya kita gambar gaya-gayanya. Ya, kalian sudah pernah belajar ya di kelas 10 cara menggambar gaya. Di sini ada W. Oke. Kemudian di sini ada apa? Ada normal, ya. Nah, karena di sini tertulis bidang miring kasar. Ya, ingat kalau bidang miring kasar berarti ada yang namanya gaya gesek. Gaya geseknya kemana? Ke kanan atas, karena geraknya kan ke kiri bawah. Ingat, gaya gesek selalu melawan arah gerak benda. Berarti di sini saya tulis FK. Oke, kemudian setelah itu apa? W-nya kita uraikan menjadi ke sini sama ke sini. Ya, karena sumbu X dan sumbu Y-nya seperti ini ya. Kalau kalian belajar di dinamika partikel di kelas 10. Ya, sumbu X-nya miring, sumbu Y-nya seperti ini. Jadi, yang W ini harus diuraikan ke sini sama ke sini. Ya. Yang ke sini adalah W cos 37. Yang ke sini adalah W sin 37. Ya. Karena yang 37 adalah yang ini. Ya. Nah, kalau ada dari kalian yang masih bingung kenapa kok yang sini yang cos, yang ini yang sin, coba saya besarkan gambarnya ya biar kalian lebih paham. Ya, saya besarkan di sini ya. Jadi misalkan seperti ini. Di sini ada silindernya. Oke. Lalu tadi W kan ke sini nih. Nah kan kalian bingung. Diuraikan ke sini dan ke sini. Yang 37 itu yang mana? Kalau ini 37, berarti kan ya, kita coba perpanjang W sampai memotong alas. Berarti ini kan segitiga siku-siku nih. Ini kan siku-siku. Oke. Kalau ini 37, maka ini adalah 53. Ya, dari 180 dikurangi 90 dikurangi 37. Ya, berarti ini 53. Kalau ini 53, berarti ini 53. Ya, kenapa kok bisa gitu? Ingat ya, rumus SMP ya, sehadap. Gaya ini dan permukaan lintasan kan sejajar. Berarti kan ini sehadap. Karena sehadap sudutnya sama. Oke. Nah, lalu gaya ini dan gaya ini adalah siku-siku 90 derajat. Berarti ini 37. Karena 90 dikurangi 53, 37. Karena ini 37, berarti gaya yang ini adalah yang samping sudut 37. Berarti ini adalah W cos 37. Dan yang sejajar sama lintasan adalah W sin 37. Oke, sudah nggak bingung ya? Oke, saya hapus dulu. Oke, kita kembali ke soal. Pertama-tama kita mencari percepatan silinder. Bagaimana cara mencari percepatan silinder? Seperti biasa dulu kita mencari normal. Jadi dari sigma Fy-nya dulu. Sigma Fy sama dengan 0 karena dia secara sumbu Y tidak bergerak. Tujuannya ini adalah untuk menghitung normal. Nah, sigma Fy berarti kan gaya-gaya yang ke atas dikurangi yang ke bawah. Kan atas ini, bawah ini kan sumbu Y-nya ini ya. Atas itu N, bawah itu W cos 37. Berarti di sini N min W cos 37 sama dengan 0. Berarti N min W-nya berapa? 200 ya. Cos 37 berapa? 4/5. Sama dengan 0. Berarti N sama dengan 200 dicoret sama 5 jadi 40. 40 kali 4, 160. Berarti N-nya 160 Newton. Sampai sini paham ya? Sekarang kita lihat. Silinder ini kan menggelinding. Artinya dia mengalami dua macam gerak, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Ya sudah, kita kerjakan hukum Newton translasi dan hukum Newton rotasinya. Caranya gimana? Seperti ini. Pertama yang translasi. Oke. Translasi. Translasi berarti sigma F sama dengan M kali A. Oke. Bendanya gerak kemana? Gerak ke bawah. Ingat ya, di kelas 10, sigma F adalah gaya-gaya yang searah dengan arah gerak benda dikurangi gaya-gaya yang berlawanan dengan arah gerak benda. Apa gaya yang searah dengan arah gerak benda? W sin 37. Yang berlawanan apa? FK. Berarti sigma F di sini adalah W sin 37 dikurangi FK. Sama dengan M. M-nya berapa? 20 kali A. Oke. Nah, W-nya berapa tadi? W-nya 200 ya. Sin 37 3/5 min FK sama dengan 20A. 200 dan 5 dicoret ya, jadi 40. 40 kali 3, 120 min FK sama dengan 20A. Kita dapatkan persamaan pertama yaitu FK
sama dengan 120 min 20A. Sudah, stop sampai sini dulu. Kita ke rotasi sekarang. Sigma tau sama dengan I kali alfa. Oke, sigma tau ini apa? Gaya apa yang membuat benda ini berputar? Yang membuat berputar adalah Fk. Kenapa kok Fk? Karena yang lain, baik W maupun N itu bekerjanya pada poros. Kalau bekerjanya pada poros atau pusat dari silinder, maka dia tidak memutar silinder sama sekali. Gaya W di sini hanya berperan dalam gerak translasi. Ngerti ya? Tetapi Fk di sini selain berperan dalam gerak translasi, Fk juga berperan dalam memutar benda. Bayangkan misalkan bidang miringnya ini licin, maka benda tidak akan berputar, maka benda akan seperti melorot, seperti selip, karena tidak ada Fk. Adanya Fk di sini menyebabkan benda menggelinding. Gitu ya. Jadi di sini sigma tau-nya adalah Fk. Nah, Fk kali lengan kan? Lengannya apa? Lengan adalah jarak dari gaya ke poros. Porosnya kan pusatnya silinder. Fk kan bekerjanya pada permukaan silinder atau tempat kontak antara silinder dengan bidang miring. Sehingga berapa jaraknya? Jaraknya adalah yang ini. Ya, ini adalah apa? Jari-jari silinder. Berarti kita masukkan Fk kali R. Sama dengan I kali alfa. I itu apa? Karena silinder pejal. Ini silinder pejal ya. Silinder pejal apa rumusnya? Setengah mr kuadrat. Nah, kemudian alfa ini dirubah dulu. Dirubah bagaimana? Ingat, A sama dengan alfa kali R kan? Sehingga alfa sama dengan A per R. Ya, jadi kita rubah menjadi A per R. Lalu, perhatikan di sini caranya ya. R kuadrat dan R kuadratnya bisa kita coret. Terus kalau kita lihat lebih jauh lagi, di kiri juga ada R, di kanan ada R, berarti dicoret lagi, berarti habis ini. Tinggal Fk sama dengan setengah MA. Nah, Fk tadi apa? Di translasi, Fk sama dengan 120 min 20A. Bisa kita substitusi ke sini. Oke, sehingga menjadi 120 min 20A sama dengan setengah. Nah, M-nya kita masukkan masanya silinder, berarti 20 kali A. Kita coret di sini berarti 10 ya. Artinya 120 sama dengan 10A plus 20A, berarti 30A. A-nya ketemu sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Oke, paham ya? Jadi di sini kita sudah dapatkan hasil untuk yang pertama. Percepatan silinder adalah 4 meter per sekon kuadrat. Oke, kita lanjut ke soal B. Di sini momen gaya yang bekerja pada silinder. Momen gaya itu apa? Momen gaya itu adalah yang ini tadi. Ini. Atau ya Fk kali R ini. Fk-nya berapa? Fk-nya ini. 120 min 20A. Jadi kita hitung Fk terlebih dahulu. Ngerti ya? Nah, dari A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat, kita bisa cari Fk. Ya, berarti Fk sama dengan 120 min 20 kali 4 atau 120 min 80 berarti 40 Newton. Ngerti ya? Nah, setelah Fk ketemu, kita baru bisa hitung momen gayanya ya. Momen gayanya tadi apa? Sigma tau sama dengan Fk kali R. Fk-nya berapa tadi? Fk-nya 40, R-nya 10 cm jadi 0,1 sehingga sigma tau-nya kita nemu sebesar 4 Newton meter. Ngerti ya? Jadi kita dapatkan jawaban yang kedua yaitu 4 Newton meter. Nah, kalau sudah kita ke yang ketiga. Yang ketiga ini adalah koefisien gesek kinetis antara silinder dengan bidang miring. Apa itu koefisien gesek kinetis? Mu K. Kalau kalian masih ingat ya, di pelajaran kelas 10 ya tentang dinamika partikel, koefisien gesek ada dua macam, koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetis. Ini yang kinetis karena bendanya sedang bergerak, jadi mu K. Oke. Dari mana kita bisa menghitung mu K? Dari Fk ini lagi, yang 40 Newton ini. Pakai rumus apa? Masih ingat? Fk sama dengan N kali mu K. Ingat rumus ini? Nah, kita masukkan. Fk-nya berapa? 40. N itu normal. Normal tadi sudah dapat ya di sini ya. Ada normal yaitu 160 Newton. Oke, kita masukkan normalnya berarti di sini 160 kali mu K. Oke, sehingga mu K sama dengan 40 per 160. Berapa ini? 1/4.
atau 0,25. Oke, jadi kita sudah ketemu jawaban untuk yang C, hasilnya adalah 0,25. Oke, sekarang kita ke soal yang D. Tentukan panjang bidang miring setelah silinder dilepas selama 5 sekon. Nah, di sini sama seperti yang tadi diketahui waktu, kita disuruh mencari panjang atau jarak ya. Jadi di sini kita gunakan rumusnya GLBB. Oke, apa GLBB? S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ingat ya, rumus ini ya. Nah, kita masukkan di sini. V0-nya berapa? Karena tidak diketahui apa-apa, maka dianggap 0 ya. Jadi 0 kali T, jadi 0. Plus setengah. A-nya berapa tadi? A-nya adalah ini ya, 4 meter per sekon kuadrat. Jadi kita masukkan di sini 4 dikali T-nya 5 sekon, berarti 5 kuadrat. Jadi di sini 0-nya langsung habis, jadi tinggal setengah dikali 4 dikali 25. Hasilnya adalah 50 meter. Oke, kemudian yang E, energi kinetik total setelah gaya bekerja selama 5 sekon. Oke, apa rumus energi kinetik total tadi? EK total sama dengan setengah K plus 1 MV kuadrat. Nah, di sini K-nya berapa? Silinder pejal, jadi setengah plus 1, masanya 20, V-nya kita harus hitung dulu. Pakai rumus GLBB, VT sama dengan V0 plus A kali T. Kita masukkan V0-nya 0, A-nya 4, T-nya 5, berarti 20. Oke, kita masukkan di sini ya. Berarti V-nya adalah 20 kuadrat. Jadi setengah dikali setengah plus 1 berarti setengah ditambah 2 per 2 ya. 3 per 2 kali 20 kali 400. Nah, 2 kali 2, 4 ya. Jadi di sini tinggal 100. 100 kali 20, 2000. 2000 kali 3, hasilnya adalah 6000 Joule. Sekian untuk video kali ini. Thank you for watching. Jika kalian suka, silakan like dan share video ini. Jika ada saran, kritik, dan masukan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.